Berarti Bu. Oke, sebelum kita memulai untuk berdoa, coba yang laki-laki semuanya berdiri terlebih dahulu. Apakah bajunya sudah dimasukkan di dalam sini? Karena sebelum memulai pelajaran itu kita wajib ya untuk menjaga kerapian. Masukkan bajunya bagus-bagus. Ayo, ready? Sudah? Oke, silakan duduk. Yang perempuan sudah masuk baju semuanya? Oke, sudah rapi ya. Silakan siapkan terlebih dahulu ketua kelas. Persiapan berdoa mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya hari ini anak-anak? Jadi semuanya sehat ya? Nah, sebelum kita mulai belajar, coba lihat dulu di bawah meja ataupun kursinya, baik itu dalam laci, tidak ada sampah lagi ya. Karena di sekolah kita sudah menerapkan zero sampah. Ayo coba cek sekarang. Karena nanti mana tahu masih ada 1 atau 2 sampah lagi yang tersisa. Nah, ayo coba. Yang di dalam laci coba tengok, karena nanti bisa saja pas belajar kelompok nanti luas sampahnya kan. Sudah bersih? Sudah ada sampah? Oke, berarti bagus ya. Jadi kelas ini cukup rapi gitu dan cukup menjaga kebersihannya dengan baik. Tingkatkan lagi ya. Sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu akan mengabsen kehadiran anak Ibu terlebih dahulu. Di sini nanti hadir semua atau bagian mana? Dedi Christopher Manalu, Dinda Feliza, Dini Prasetya, Yulia Zahira. Oke, berarti di sini 1 orang yang tidak hadir ya, dengan keterangannya izin. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali mengenai materi minggu sebelumnya. Nah, kira-kira siapa di sini yang masih ingat mengenai materi kita minggu kemarin? Minggu kemarin itu terakhir kita mempelajari mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Nah, di situ nanti ada beberapa manfaatnya. Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, silakan. Sebagai sumber pakan, sandang, dan pangan. Oke, bagus. Sebagai sumber pakan dan sandang. Nah,
dan sebagai budaya belajar. Berarti anak-anak ibu semuanya di sini. Bentar ya, masih ingat mengenai materi minggu kemarin? Nah, bagus. Kita ingatkan ya. Supaya karena materi sebelumnya itu tidak boleh kita lupakan gitu. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai materi tentang virus. Yang mana ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning menggunakan media PowerPoint dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis mengenai asal, bentuk, dan struktur virus. Nah, kemudian nanti juga melalui diskusi kelompok dengan bantuan LKPD, peserta didik akan menyampaikan hasil presentasinya. Nah, mungkin selama ini anak ibu semua itu hanya tahu kalau virus itu hanya merugikan saja ya terhadap manusia ataupun makhluk lainnya. Tapi di sini ibu akan menyampaikan kalau virus itu tidak hanya merugikan saja terhadap kita manusia, tetapi virus juga dapat menguntungkan terhadap manusia. Nah, contohnya itu umpamanya sebagai membuat antibodi. Kemudian selain membuat antibodi, bisa juga untuk melemahkan bakteri. Kemudian untuk terapi gen, pemberantasan hama, dan juga sebagai memproduksi atau pembuatan vaksin. Nah, jadi hilangkan ya yang pemikiran selama ini kalau virus itu hanya dominan untuk merugikan saja. Nah, tetapi ada juga virus itu yang menguntungkan. Nah, jadi kegiatan kita pembelajaran pada hari ini yaitu nanti pertama ini tujuan pembelajaran sudah ibu sampaikan. Kemudian ibu akan menayangkan PowerPoint dan juga video sebagai media pembelajaran, yaitu yang mengenai asal, bentuk, dan struktur virus. Nah, setelah dari penayangan hasil video tersebut, anak ibu semuanya nanti duduk secara berkelompok. Setelah duduk berkelompok, ibu akan membagikan LKPD. Setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Nah, setelah mempresentasikan, ibu tanya jawab, dan setelah itu anak ibu semuanya kita secara bersama-sama nanti akan menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini. Setelah menyimpulkan nanti yang terakhir itu baru ibu akan memberi post test untuk menguji kemampuan anak ibu. Oke, nah sekarang materi kita pada hari ini kan mengenai virus nih. Nah, di sini ibu mau tahu dulu siapa kira-kira yang udah tahu apa itu virus? Yo, oke, silakan Rosa. Virus adalah kuman yang dapat membuat seseorang menjadi sakit. Oke, untuk lebih jelasnya, coba kita simak atau perhatikan ya penayangan PowerPoint dan video pembelajaran mengenai virus yang akan ibu sampaikan. Oke, perhatikan baik-baik ya, karena di sini nanti itu adalah
secara tidak langsung di sini mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini. Kalau anak-anak ibu tidak menyimak, nanti gimana mau tahu dan gimana mau bisa dalam mengerjakan LKPD nanti? Ya, paham ya? Oke. Asal, bentuk, dan struktur virus. Nah, itu adalah materi kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita masuk kepada sejarah penemuan virus, yang mana virus ditemukan pertama kali oleh Adolf Meyer pada tahun 1883 ketika sedang meneliti penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Nah, kemudian Meyer juga menduga bahwa penyakit mozaik tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya, yang tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Nah, selain Adolf Meyer, ada juga Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892 melakukan percobaan yang berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogenik sangat kecil yang dapat melewati saringan. Kemudian, selain Dimitri, ada pula Martinus Beijering pada tahun 1897, yang mana dia membuktikan bahwa agen penginfeksi tersebut dapat berkembang biak, dan ia menyebutkan sebagai virus lolos saring. Nah, penemuan yang terakhir itu oleh Wendell Stanley pada tahun 1935 berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau tersebut, yang kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus atau TMV. Nah, sekarang kita masuk kepada ciri-ciri virus. Pada sistem klasifikasi makhluk hidup, virus tidak dimasukkan dalam kingdom manapun. Hal tersebut karena virus memiliki ciri-ciri yang unik antara sifat benda mati dan makhluk hidup. Kemudian ukuran tubuh virus itu dapat diketahui dengan cara pertama itu ada dengan cara observasi langsung. Kemudian filtrasi melalui selaput kolodion yang mempunyai porositas bertingkat. Kemudian bisa juga melewati dengan sedimentasi dalam ultrasentrifugasi. Yang terakhir itu pengukuran perbandingan. Nah, ini ada bentuk virus. Nah, bentuk virus itu ada 6 macam. Ada berbentuk batang, ada juga berbentuk bulat, kemudian berbentuk oval atau peluru. Kemudian yang keempat itu ada berbentuk filamen. Yang kelima ada Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Biningsi. Kali ini kita memasuki bab virus. Yang pertama kita bahas adalah materi asal, bentuk, dan struktur virus. Oke, disimak baik-baik ya. Yang pertama kita bahas adalah asal virus. Virus berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah racun. Peneliti bernama Adolf Meyer 1883, Dmitri Ivanovsky 1892, Martinus Beijering 1897, dan Wendell Stanley 1935 yang pertama kali menemukan virus. Sudah diperhatikan ya dan disimak tadi dari isi videonya, baik itu isi video ataupun dari penayangan
PowerPoint tadi. Nah, dari hasil yang kalian simak, ada kira-kira yang ingin ditanyakan mengenai asal bentuk dan struktur virus yang telah ditayangkan di depan kelas tadi. Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Yuk. Ayo, silakan. Apakah dengan vaksin kita sudah terbebas dari virus, Bu? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Apakah dengan vaksinasi kita sudah terbebas dari virus? Ayo, bagaimana? Ya, silakan. Menurut saya belum terbebas karena belum terbebas dari virus. Contohnya bayi yang telah disuntik vaksin campak tetapi tetap terkena cacar dan campak. Oke. Ada lagi? Bagus ya. Ada lagi? Benar, waktu pandemi kita dianjurkan untuk melakukan vaksinasi. Nah, pendapat seseorang itu kan beda-beda. Tapi di sini Ibu akan meluruskan ya, yang mana. Nah, apakah dengan melakukan vaksinasi itu kita sudah terbebas dari virus? Yang lebih tepatnya belum terbebas ya. Nah, belum terbebas dari virus. Karena vaksinasi itu guna untuk mencegah dan mengurangi terpaparnya terhadap virus tersebut. Nah, vaksinasi itu merupakan zat yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit. Jadi, walaupun kita sudah melakukan vaksinasi, belum tentu kita terbebas. Tetapi, orang yang telah melakukan vaksinasi, maka kekebalan tubuhnya itu jauh lebih kuat ketimbang dengan orang yang belum melakukan vaksinasi. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa atau kita belum terbebas dari virus itu. Tetapi kemungkinan besar terpaparnya itu sedikit. Tergantung lagi bagaimana kekebalan tubuh kita pada saat virus mau masuk ke dalam tubuh kita. Andaikan nanti kita sudah melakukan vaksinasi, tetapi kita dalam keadaan tidak sehat, tentu kekebalan tubuh kita atau imun kita lemah. Nah, bisa saja nanti virus itu lebih kuat daripada vaksinasi yang telah masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi apabila kondisi kita baik-baik saja, maka kekebalan tubuh kita itu jauh lebih kuat ketimbang dengan virus yang mau masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sudah tahu ya? Sudah paham semuanya? Oke. Iya, anak ibu semuanya di sini menanggapi ya. Nah, jawabannya itu bagus-bagus sekali. Nah, oke. Mungkin dari tadi itu kita sudah panjang lebar, kemudian juga pikiran juga sudah mulai berputar ya. Nah, sekarang coba berdiri dulu semuanya sebentar. Nah, kita relaksasi dulu sebentar. Ice breathing. Paling tidak ada sedikit untuk relax gitu kan. Oke. Kita ice breathing-nya nggak perlu pakai video ya. Nah, cukup untuk menggerakkan badan aja sedikit supaya bisa relax. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas
sudah mulai bergerak sedikit. Oke, boleh duduk. Oke. Sekarang setelah kita tadi selesai tanya jawabnya, coba anak-anak ibu sekarang duduk di kelompoknya sesuai dengan kelompok yang dekat tempat duduk aja ya. Buat kelompok sebanyak 5 atau 6 orang saja. Ya. Sekarang silakan buat kelompoknya masing-masing. Ingat, jangan cari teman yang jauh dari tempat duduknya. Duduknya itu yang dekat saja supaya lebih mudah. Oke, silakan. Yang ketiga, sudah dapat kelompoknya? Sudah, oke. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD, kemudian bahan ajar yang bisa kamu sebagai pedoman ya untuk menjawab dari LKPD tersebut. Nah, di sini ada LKPD, nanti itu coba kalian baca instruksinya. Yang jelas, masing-masing kelompok itu hanya menjawab 1 soal saja. Nah, nanti jawabannya itu silakan anak-anak ibu buat semuanya. Kelompok 1 umpamanya buat jawabannya di sini beserta nama kelompoknya. Buatlah tampilan di HPS ini secantik mungkin. Karena hasil dari diskusinya nanti itu akan dipresentasikan ke depan kelas. Paham ya? Ada kira-kira yang perlu ditanyakan? Ya. Oke, sekarang Ibu akan mulai bagikan LKPD-nya ya. Ini kelompok 1, kemudian ini bahan ajarnya. Sudah dapat ya setiap kelompok ya? LKPD, bahan ajar, dan kertas untuk menjawab dari tugasnya ya, dari LKPD tersebut. Nah, sekarang Ibu kasih waktu sekitar 20 menit untuk mendiskusikan hasil dari LKPD tersebut. Nah, setelah 20 menit nanti baru kita akan melakukan presentasi. Oke, boleh dimulai dari sekarang ya. Atau bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti kelompok 6 itu kembali ya ke soal nomor 1. Nah, karena di sini ada 6 kelompok, berarti kembali ke soal nomor 1. Nah, jawabannya itu jangan lupa buat di HPS itu, buatlah secantik mungkin, sekeras mungkin jawaban yang kalian punya. Nah, ini nggak ada ya yang mau ditanyakan? Waktu sudah menunjukkan lebih kurang sekitar 20 menit ya. Nah, berarti diskusi kelompoknya sudah selesai. Nah, sekarang waktunya kita akan melakukan presentasi kelompok ke depan kelas ya. Nah, oke. Sekarang coba kelompok 1 terlebih dahulu yang tampil duluan. Silakan. Kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Satya Pratama sebagai penyaji. Saya sebagai Sabrina sebagai anggota. memasuki acara selanjutnya, penyampaian yang akan dibacakan oleh Adit. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai apakah virus termasuk benda mati atau makhluk hidup. Berikan alasan yang ilmiah. Menurut kami, virus bukan termasuk makhluk hidup karena tidak dapat. Terus jawaban dari kelompok 1 mengenai apa itu benda mati ataupun benda hidup. Nah, kira-kira ada pertanyaan yang ingin diajukan terhadap kelompok 1? Oke. Tidak Kristiani, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah virus itu mati di tempat yang panas? Oke, apakah virus itu mati di tempat yang panas? Oke, bagaimana? Siapa? Kelompok 1. Apakah bisa langsung dijawab atau butuh waktu dulu untuk mencarinya? Oke, untuk mendiskusikannya ya. Silakan diskusikan terlebih dahulu. Di sini presentasi kelompok sudah selesai. Sekarang coba kembali terlebih dahulu pada tempat duduknya masing-masing. Sekarang siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran kita tentang virus hari ini? Oke, ayo siapa? Oke, silakan Aditya. Virus pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer pada tahun. Ini anak-anak ibu sudah bisa ya menyimpulkan mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memasuki ke post-test, terlebih dahulu ibu akan membagikan refleksi diri mengenai pembelajaran pada hari ini. Nah, berhubung waktu kita juga tinggal sedikit lagi, nah sekarang ibu akan menyampaikan mengenai materi kita selanjutnya ya. Materi kita selanjutnya yaitu mengenai reproduksi dan peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Waktu kita sudah habis, silakan kita bersiap-siap ya untuk pulang atau untuk melanjutkan pembelajaran pembelajaran di rumah nantinya ya. Boleh ketua kelas langsung disiapkan, tengok dulu anggotanya apakah sudah siap atau belum. Kalau sudah, boleh langsung disiapkan. Persiapan berdoa mulai. Berdoa